Tauhid itu dibagi dua, ada at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Tauhid yang sifatnya berupa keyakinan, berupa ilmu yang harus meresap di dalam kolbu. Ini disebut tauhid rububiyah dan tauhidul asma was sifat ya. Jadi pembagian tauhid itu pada dasarnya berkaitan dengan dalil-dalil ya. Jadi ada orang yang mempertanyakan kenapa tauhid dibagi 3 bagian. Bisa 3 bagian, bisa 2 bagian, tergantung sudut pandangnya gitu. Tapi yang penting sesuai dalil begitu kan. Nah, tauhid ilmi wal itiqadi itu tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Al aslu fi asma'illahi wa sifatihi, yang menjadi pokok atau kaidah dalam menentukan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu isbatu ma asbatahullahu li nafsihi. Kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah, min ghairi tamtsilin, jangan menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun, wala takyifin, jangan mempertanyakan bagaimananya, karena pasti sempurna, sudah tidak terbatas ya, pasti sempurna. Wa nafyu manafahullahu an nafsih, kemudian meniadakan apa yang Allah tolak dari dirinya, au nafahu anhu Rasulullah SAW, atau meniadakan hal tersebut Rasulullah SAW dari Allah ya. Allah disucikan dari sifat tersebut menurut Rasulullah SAW. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa memalingkan maknanya maupun membuang apa yang telah ditetapkannya ya. Kama qala ta'ala, karena Allah telah berfirman dalam kaidah ini, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Artinya Allah menetapkan pendengaran dan penglihatan. Tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan siapapun ya. Pendengaran dan penglihatan Allah sempurna, meliputi segala sesuatu begitu ya. Kalau kita kan terbatas ya. Melihat hanya ke depan, mendengar bisa sekeliling tapi pada jarak terbatas juga ya. Kemudian juga frekuensinya terbatas ya. Frekuensi pendengaran manusia itu antara 20 getaran per detik sampai 20.000 getaran per detik ya. Itu disebut ambang batas audio. Jadi kalau nyamuk bisa bersuara berarti dia bisa berkepak 20 kali per detik lebih gitu ya. Itu luar biasa nyamuk itu. Kita mah nggak bisa kan, ini nggak bisa bunyi. Nah, ini bunyinya jamnya bukan ininya, nggak bisa bunyi. Itu karena kita punya batas ambang pendengaran ya. Lumba-lumba, anjing itu punya lebih tinggi, kuda itu punya lebih tinggi pendengarannya, namanya ultrasonik ya. Itu lebih tinggi, batas pendengarannya lebih dari 20.000 Hz ya, atau 20 kHz. Nah ini hanya soal fisikanya, soal ilmiahnya ya. Tapi intinya Allah telah menetapkan sifatnya mendengar dan melihat. Kita harus tetapkan, tapi tidak boleh menyerupakan ya, menyerupakan dengan yang lain karena sempurnanya pendengaran dan penglihatan Allah ya. Mal imani bima'ani al-fadid nusus wa madalat alaih, dan kita mengimani lafadznya dan apa yang ditunjukkan dari lafadz itu tanpa mengatakan ya Allah mendengar, tapi bukan mendengar. Nah itu salah ya. Mendengarnya ya mendengar, melihat ya melihat, tapi mendengar dan melihatnya itu yang tidak serupa dengan makhluknya. Yang berikutnya at-tamsil wa ta'tilu fi asma'illahi wa sifatihi kufrun. Kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluk atau menolak sifat-sifat yang Allah tetapkan, itu masuk ke dalam kekafiran. Amat tahrifu, adapun menyimpangkan makna, alladzi yusamihi ahlul bidah ta'wilan, yang mereka menganggap itu sebagai takwil ya oleh ahli bidah. Faminhu ma huwa kufrun, ada yang sampai derajat kafir, kata wilatil batiniyah, seperti takwil orang-orang batiniyah. Wa minhu ma huwa bid'atun dolalah, ada yang takwilnya hanya sampai bid'ah yang sesat, kata wilati nufati sifat, seperti orang yang meniadakan sebagian sifat-sifat Allah. Wa minhu ma yaqa'u khata', adapun takwil yang lain ada yang hanya termasuk khata'. Khata' itu keliru, tidak sampai kafir dan tidak sampai sesat, tapi dia berkurang nilai imannya karena kekeliruannya. Tapi dia tidak sampai terazab. Kenapa? Karena sudah ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana ya. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami lupa
atau kami keliru dalam memahami dalil. Kalau yang namanya keliru itu begitu dibetulkan dia akan segera rujuk. Ya, selama dia belum tahu ya masih dimaafkan oleh Allah, tapi dia tahu dalilnya begini, cuma dia artikan lain karena dia keliru. Nah, itu namanya khoto. Khoto itu beda dengan ism. Ism atau danbun, dosa itu kena siksa ancamannya ya, walaupun bisa diampuni. Tapi kalau khoto mah itu sudah pasti diampuni oleh Allah. Nah, begitu. Itu khoto namanya, keliru. Kemudian wihdatul wujud wa i'tiqaduhu lillahi ta'ala fi syai'in min makhluqatihi aw ittihadihi bihi kullu dalika kufrun mukhrijun minal millah. Orang-orang meyakini Allah menyatu dengan makhluknya, Allah entrep ya dalam sebagian makhluknya ya, atau menyatu dengan seluruh alam ini ya, semua itu adalah kekafiran, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, menganggap Allah ada di urat leher kita, menganggap Allah ada di mana-mana ya, ada di tembok, ada di mic, ada di HP, ada di kursi ini gitu. Itu kekufuran. Karena banyak orang yang tidak mengerti. Tauhid itu mengharuskan menetapkan Allah itu satu. Ya. Yang mengatakan Allah di mana-mana berarti dia telah mengatakan Allah itu banyak. Dia telah menyembah berhala. Karena yang di mana-mana berarti banyak. Yang mengatakan Allah tidak di mana-mana berarti dia menyembah yang tidak ada. Karena kalau tidak di mana-mana berarti tidak ada. Jadi bagaimana akidah yang benar tentang tauhid di mana Allah ini? Allah di langit, Allah bersemayam di atas aras, tapi sesuai dengan keagungannya. Jangan ragu itu karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Tidak usah dibayangkan gimana ya bersemayamnya Allah. Kenapa Allah di langit, kan langit kita ke sana, langit orang Amerika mah ke sana. Nggak usah dipikirin begitu. Pokoknya Allah di langit, Allah bersemayam di atas aras, itu menurut akidah begitu, selesai kan gitu. Berarti Allah satu gitu maksudnya. Kalau yang tadi di mana-mana menjadi banyak, kalau tidak di mana-mana jadi tidak ada. Kan banyak orang yang nggak mengerti masalah yang sangat sepele ini. Yaitu ada seorang jariyah, seorang hamba sahaya datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia sopan, dia juga sudah mengerti ajaran Islam. Lalu Rasulullah SAW penasaran nanya, kamu tahu di mana Allah? Allah fis sama, Allah di langit. Kamu tahu siapa saya? Engkau Rasulullah. Lalu dipanggil si tuannya, atikha fa innaha mu'minah. Dia sudah beriman, jangan dijadikan budak lagi. Bebaskan ya. Bebaskan. Dia tidak pantas jadi hamba sahaya karena dia seorang mukminah. Ditanya di mana Allah? Allah di langit. Ditanya siapa saya Rasulullah, engkau Rasulullah. Sudah, bebaskan gitu kan. Ya gitu. Ya, jadi itu sudah ada riwayatnya ya. Jadi kalau kita ditanya di mana Allah, jawabannya jangan ngawur. Jawabannya Allah di langit. Ya. Allah bersemayam di atas aras sesuai dengan keagungannya. Jadi jangan mengatakan Allah menyatu dengan seluruh alam seperti garam menyatu dengan air, seperti gula menyatu dengan teh, bukan begitu. Itu tidak ada dalilnya. Bahkan ini kalau dia meyakininya sebagai satu keyakinan yang mutlak bisa kufur ya. Kemudian yang kedua adalah at-tauhidul iradi al-ilmi at-talabi ya. Tauhid yang menuntut kehendak kita dan perbuatan kita harus membuktikan hal tersebut, disebut tauhidul uluhiyah. Kalau tadi tauhid dalam hal keyakinan, kalau ini tauhid dalam hal perbuatan. Tauhid uluhiyah yaitu beribadah menyembah Allah dan terlihat wujud ibadahnya. Allah Ta'ala wahidun ahad, Allah Ta'ala adalah satu dan satu-satunya sembahan, la syarikalahu fi rububiyatihi, tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya, wa uluhiyatihi dalam uluhiyahnya, wa asmahi wa sifatihi, baik nama-nama maupun sifat-sifatnya. Allah sempurna dalam semuanya. Wa huwa rabbul alamin, dialah Rabb seluruh alam. Al mustahiqu wahdahu li jami' anwa'il ibadah, satu-satunya yang berhak diibadahi ya. Sarfu sayin min anwa'il ibadati kaddu'ai wal istighosati wal isti'anati wan nadari wad dzabhi wat tawakkuli wal khaufi wal rajai wal hubbi wa nahwiha li ghairillahi ta'ala syirkun. Kalau kita memalingkan jenis-jenis ibadah yang harus ditujukan kepada Allah kepada yang lain ya, seperti berdoa ya, istighosah, isti'anah memohon bantuan, nadar ya, menyembelih, bertawakal, takut, harap, cinta dan selain itu dari amal-amal qalbu ditujukan kepada selain Allah, maka itu disebut syirkun, disebut syirik. Ayan kanal maksudu bidzalika ya. Apapun niat orang yang melakukannya ya.
Kemudian siapapun yang dituju dengan memalingkan kepada selain Allah itu. Malakan muqarraban misalnya ditujukan kepada malaikat, au nabiyan mursalan atau ditujukan kepada nabi, au abdan solihan atau kepada seorang yang soleh, didatangi kuburannya, diminta-minta dengan anggapan, Mbah tolong sampaikan ya ke Allah, saya pengen naik kelas. Nah gitu. Banyak orang yang memalingkan doa kepada kuburan atau kepada penghuni Laut Kidul atau penghuni Tangkuban Perahu atau penghuni Gunung Merapi. Itu syirik akbar ya. Nah, kemudian min usulil ibadati an Allah Ta'ala yu'badu bil hubbi wal khaufi wal roja'i jami'an. Termasuk pokok dari ibadah bahwa Allah diibadahi dengan menyatukan cinta, takut dan harap hanya kepadanya. Jadi harus betul-betul cinta, takut dan harap menyertai ibadah kita. Wa ibadatuhu bi ba'diha duna ba'din dolalun. Kalau hanya cinta saja atau takut saja atau harap saja itu satu kesesatan. Sebagaimana kata para ulama, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindik. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya cinta saja dia seorang zindik. Wa man abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruri. Siapa yang beribadah hanya dengan takut saja dia seorang hawarij. Dan wa man abadahu bir rojai wahdahu fahuwal murji. Siapa yang beribadahnya hanya dengan berharap saja maka dia seorang murji'ah. Wa man abadahu bil hubbi wa rojai wal khaufi ma'an fahuwa mu'minun muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah lengkap dengan cinta, takut dan harap hanya kepada Allah saja, maka dia seorang mukmin yang bertauhid ya. Jadi aspek tauhid ini saja kalau diperdalam ini akan meningkatkan keimanan seseorang sehingga nanti imannya bukan hanya sebesar dzarrah. Sehingga bukan hanya tidak kekal di neraka ya. Nanti diampuni semua dosa-dosanya ketika dia meninggal husnul khotimah, maka dia tidak harus merasakan siksa neraka dulu kan gitu ya. Semoga kita termasuk orang yang husnul khotimah.